Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fika Anggranisari dengan NIM C1 J024011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan pajak pertambahan nilai. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restuhan Anissa, SEMAK. Nah, yang pertama itu pengertian eh, PPN, PPN masukan, dan PPN keluaran. PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah. PPN yang dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dalam mekanismenya, PPN keluaran adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP saat melakukan penyerahan atau penjualan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP. Sedangkan PPN masukan adalah pajak yang dibayar PKP ketika membeli atau memperoleh BKP atau JKP yang digunakan dalam kegiatan usahanya. Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan inilah yang menentukan besarnya PPN yang harus disetor atau dapat dikreditkan oleh PKP. Nah, selanjutnya yaitu objek PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah tersebut. Manfaat jasa kena pajak dari luar daerah tersebut di dalam daerah yang ada. Lalu yang terakhir, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, yaitu PKP. Lalu ada tarif PPN. Pada tanggal 1 April 2022, tarif PPN naik yang semula dari 10% menjadi 11% berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf A bab 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di dalam Undang-Undang HPP diatur bahwa tarif pajak pertambahan nilai atau PPN adalah 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Tarif tersebut menjadi 11% yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Lalu selanjutnya itu contoh perhitungan PPN. Sebuah toko elektronik menjual AC dengan rincian sebagai berikut. Harga satuan AC 3.200.000. Jumlah yang dijual 10 unit. Tarif PPN-nya 11%. Langkah perhitungannya, yang pertama hitung total penjualan yaitu 10 dikali 3.200.000 itu hasilnya 32 juta. Lalu menghitung PPN maka 11% dikali dengan total penjualan yang tadi 32 juta. Maka hasilnya 3.520.000. Jadi PPN terutang atas penjualan AC tersebut adalah sebesar 3.520.000. Lalu contoh PPN keluaran. Pak Kelik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada periode pajak terkini dengan harga satuan kurang lebih 4.500.000. Lalu berapa besar pajak pertama nilai keluaran yang harus ditanggung Pak Elik dalam transaksi tersebut? Jawabannya harga satuan monitor itu 4.500.000. Lalu dikali dengan 50 maka hasilnya 225 juta. Nah, besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 11% dari jumlah transaksi, maka PPN keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik adalah 11% dikali dengan 225 juta, hasilnya 24.750.000. Nah, kesimpulan dari presentasi di atas adalah PPN merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan dalam berbagai aktivitas mulai dari penyerahan, impor, hingga pemanfaatan barang atau jasa dari luar negeri, serta ekspor oleh PKP. Mekanisme PPN terbagi menjadi PPN masukan, yaitu pajak yang dibayar saat PKP membeli BKP atau JKP, dan PPN keluaran, yaitu pajak yang dipungut PKP saat menjual BKP atau JKP. Sejak 1 April 2022, tarif pajak PPN naik dari 10% menjadi 11%. Melalui contoh perhitungan PPN keluaran pada penjualan layar monitor, terlihat bagaimana tarif 11% ditetapkan untuk menentukan besarnya PPN yang akan terutang dalam suatu transaksi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah penulisan atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan itu bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.